Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sedikit berbagi informasi, ya, atau mengulas kembali, ya, apa yang sudah kita kemukakan beberapa waktu lalu terkait dengan desil, ya. Jadi masih banyak yang menanyakan kenapa desil seseorang itu bergeser menjadi desil 6-10. Nah, sebelum saya menjelaskan kaitan hal itu, saya ingin sedikit mengulas kembali apa itu desil, ya. Desil berapa saja yang layak bansos dan desil berapa yang tidak layak bansos. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa jenis bansos yang sudah digulirkan oleh pemerintah tentunya, ya, dalam hal ini. Nah, dalam penyalurannya, pemerintah itu menentukan siapa yang berhak atau tidak, itu acuannya sekarang sudah berdasarkan desil tadi, ya, sebagai acuan daripada penyaluran bansos. Nah, sejak diberlakukannya data tunggal sosial ekonomi nasional, maka pemerintah itu gencar-gencarnya, ya, dalam penyalurannya itu berdasarkan desil tadi, ya. Pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, ya, itu disebut desil begitu, ya. Nah, untuk jenis bansos program keluarga harapan, maka bansos ini ditujukan bagi mereka yang berada di desil 1-4, ya. Kemudian untuk bansos BPNT atau sembako, maka mereka itu bansos tersebut ditujukan kepada mereka yang masuk kelompok desil 1-5, ya. Sedangkan untuk BPJS penerima bantuan iuran atau PBI, ya, gratis, BPJS yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah setiap bulannya atau BPJS gratis lah, ya, kita sering mengenalnya, maka itu ditujukan bagi mereka yang berada di posisi desilnya itu 1-5, ya. Nah, lalu bagaimana bagi masyarakat yang berada di desil 6-10? Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bagi mereka yang berada di desil 6-10, maka mereka itu dianggap mampu oleh pemerintah, ya, dan dianggap sehingga tidak layak untuk mendapatkan bansos, ya, desil 6-10. Nah, lalu pertanyaannya begini, kenapa seseorang itu mengalami pergeseran desil, ya, menjadi desil 6-10, ya? Seharusnya secara fakta di lapangan yang bersangkutan katakanlah seharusnya layak bansos, ya. Karena memang bisa dikatakan masuk kelompok tidak mampu begitu, ya. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, ya, bahwasanya yang banyak sekali faktor yang tentunya menyebabkan desil bergeser ke posisi atas, ya, menjadi 6-10, sehingga bansosnya bisa saja terputus, ya, atau diajukan tapi selalu gagal karena desilnya berada di desil 6-10. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa seseorang mengalami kenaikan posisi desil, ya, menjadi 6-10, itu salah satu penyebabnya adalah yang bersangkutan memiliki kredit, ya, baik itu kredit kendaraan, ya, cicilan kendaraan maupun kredit pinjaman uang ke bank. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab desilnya bergeser ke desil 6-10, begitu, ya, Bapak Ibu. Sehingga ini perlu kita ketahui bersama bahwa memang banyak sekali faktor yang menyebabkan desil itu bergeser menjadi desil 6-10. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu juga diketahui bahwa penyaluran bansos ini tentu juga terintegrasi, ya, terkoneksi, terhubung, ya, dengan beragam kelembagaan begitu, ya. Jadi akan terdeteksi, ya, siapa saja yang memiliki kredit, ya, baik itu cicilan kendaraan maupun kredit pinjaman uang ke bank, ya.
atau lembaga penyalur ya. Karena ini terkoneksi dengan kelembagaan lainnya, maka sistem ini mampu mendeteksi ya, karena berdasarkan nomor NIK atau nomor KK ya. Walaupun seumpama misalkan ya, katakanlah Bapak Ibu tidak merasa mengajukan pinjaman ke bank, tapi lihat juga di dalam satu KK itu, baik itu anak atau anggota keluarga dalam satu kakak itu misalkan mengajukan pinjaman. Nah, itu akan terdeteksi ya, karena bansos itu ngeling dengan lembaga penyalur penyalur keuangan begitu ya, lembaga keuangan gitu, terkoneksi sehingga itu akan terdeteksi cepat ataupun lambat, pasti akan terdeteksi ya secara otomatis. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi desil ini ditentukan bukan hanya berdasarkan berapa banyak penghasilan ya Bapak Ibu ya, walaupun memang katakanlah penghasilan Bapak Ibu ya itu berada di bawah UMR begitu ya, atau jauh di bawah UMR, selama Bapak Ibu mempunyai cicilan ke bank ya, cicilan kendaraan ya, maka itu akan menyebabkan desilnya bergeser menjadi desil 6-10, sehingga bisa disimpulkan oleh pemerintah atau dianggap oleh pemerintah Bapak Ibu tidak layak bansos ya, atau masuk ke dalam kelompok mampu tadi ya, di desil 6-10. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya berdasarkan, sekali lagi ya, bukan hanya berdasarkan pada jumlah penghasilan saja ya dalam pemeringkatan kelompok kesejahteraan masyarakat, tetapi juga penyebab lain salah satunya adalah mempunyai cicilan ya. Terima kasih. Barangkali Bapak Ibu mempunyai komentar ya, pengalaman atau pendapat ya, boleh ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari kami.